patah tulang belakang, luka bakar, beberapa memar di kepala, tangan membengkak, dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like video saya, dan sudah support saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang anak kecil yang berusia 8 tahun meninggal dibunuh oleh ibunya. Langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. Per Fernandez, seorang wanita yang hamil dan tidak menginginkan bayinya. Tapi si Per Fernandez ini tetap mempertahankan kandungannya karena mungkin kalau menggugurkan itu butuh biaya juga dan resikonya sangat besar. Jadi dia melanjutkan kehamilannya dan tibalah waktu si Per ini melahirkan. Datanglah dia ke salah satu rumah sakit yang ada di California, Los Angeles. Dia melahirkan di sana dan meninggalkan anaknya di rumah sakit tersebut. Karena pada dasarnya si Per ini tidak menginginkan bayinya gitu. Jadi dia meninggalkan si bayi ini di rumah sakit. Nah, si Per ini masih punya kedua orang tua, masih memiliki kedua orang tua. Ayahnya si Per ini merasa kasihan gitu sama cucunya yang ditinggalin di rumah sakit. Diambillah si bayi ini untuk hidup bareng mereka. Jadi kakek dan neneknya yang menghidupi si bayi ini, yang diberi nama Gabriel Fernandez. Gabriel Fernandez tumbuh dengan sehat, lucu, manis, dan si Gabriel ini tidak hanya tinggal di rumah kakek sama neneknya. Dia berpindah-pindah tempat dari keluarga satu ke keluarga lainnya, selalu mencari kasih sayang dari keluarga-keluarganya, dari kerabat-kerabatnya, teman-teman. Pada tahun 2012 si Per ini berubah pikiran. Diambillah si Gabriel ini untuk tinggal di rumahnya gitu, di apartemennya yang bernama Palma Delle. Nah, si Per ini mengambil Gabriel dari rumah orang tuanya dengan tujuan agar si Per ini mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu, teman-teman. Jadi dia ngambil anaknya ini yang sudah hidup sama kakeknya, sama orang tuanya si Per ini, hanya untuk mendapatkan bantuan dana dari negara, teman-teman. Tujuannya aja udah nggak baik ya kan ya. Ya menurut saya sih, ya kalau lu mau menghidupin anak lu mau ambil anak lu, nggak usah dengan embel-embel pengen dapat bantuan, ya ambil aja dan dipelihara dengan baik gitu sebenarnya ya, teman-teman. Setelah si Gabriel tinggal sama orang tuanya, si Gabriel ini pindah sekolah, teman-teman. Jadi karena jarak rumah si kakek dan si Per ini cukup jauh, maka si Gabriel ini pindah sekolah juga, teman-teman. Nah, di sekolah itu dia bertemu dengan guru yang sangat baik, namanya Jennifer Gracia. Nah, si Gabriel ini selama tinggal di rumah orang tuanya tidak diberikan kasih sayang, teman-teman. Malah tuh setiap ada kesalahan kecil dipukulin, mukanya sampai biru-biru, bibirnya bengkak, tangannya memar. Pokoknya parah lah, yang tidak sepantasnya didapatkan oleh seorang anak. Setiap dia ke sekolah, gurunya ini sering lihat, kok nih anak mukanya memar, badannya merah-merah. Ditanyalah sama si Jennifer ini, gurunya si Gabriel. Karena polosnya anak kecil, diceritainlah apa yang terjadi di rumahnya. Dia sering dipukulin, sering disiksa gitu. Akhirnya si Jennifer ini langsung menelpon dinas sosial. Setelah ditelepon, beberapa hari kemudian dinas sosial datang ke apartemennya si Per ini. Di apartemen ini tidak hanya tinggal Gabriel dan ibunya doang, ada juga dua kakaknya yang bernama Virginia dan Eskil. Dan ada satu lagi, yaitu pasangannya si Per ini, teman-teman. Jadi belum nikah, tapi udah tinggal bareng gitu. Jadi berlima tinggal di apartemen yang cukup sempit. Dinas sosial datang dan menanyakan cerita si Gabriel ini, teman-teman. Menanyakan ke ibunya sama si pasangannya ini. Pasangannya ini bernama Isauro Aguera. Si Per ini berbohong, teman-teman. Jadi dia bercerita hal yang baik-baik aja gitu, bahwa si Gabriel ini mungkin jatuh, ya kecelakaan lagi main gitu, teman-teman, insiden lagi main aja. Dan akhirnya si dinas sosial ini juga percaya. Dan pulanglah si orang dinas sosial ini, teman-teman. Setelah dinas sosial pulang, yang sangat disayangkan adalah kenapa dinas sosial hanya bertemu ibunya aja. Kenapa nggak langsung meriksa anaknya tuh, kondisinya gimana, terus tempat tidurnya gimana, orang-orang di dalamnya seperti apa, dipelajari aja. Ini tuh hanya ketemu ibunya aja, ketemu ibunya yang nggak mungkin lah ibunya tuh menceritakan kejadian-kejadian buruk apa yang dilakuinnya dia ke anaknya gitu. Dan si Isauro ini kan hanya papa tiri, belum papa juga, masih belum menikah juga ya mereka. Jadi ya gitu, si Isauro juga ini yang ikut juga nonjok-nonjokin si anak ini juga. Nah, itu benar-benar sangat disayangkan, teman-teman. Setelah dinas sosial balik tuh, dihajarlah lagi nih si Gabriel ini nih, diikat, tidak dikasih makan, kepalanya dipentungin kayak gitu-gitu tuh.
Parah banget lah pokoknya. Besokan harinya dia ke sekolah. Si ibu gurunya ini melihat kepalanya si Gabriel ini udah memar, sedikit ada boroknya juga, rambutnya acak-acakan, sebagian udah kegunting acak-acakan gitu teman-teman. Ya pokoknya benar-benar anak yang nggak kelihatan fresh gitu teman-teman. Ditelepon lagi si dinas sosial ini. Nah dinas sosial datang lagi tuh kedua kalinya. Hasilnya sama juga, malah makin parah nih perbuatan si anak berdua ini nih. Si ibunya sama si Isauro ini nih, pasangannya si Pierre ini. Pada tanggal 23 Mei 2013, Gabriel dilarikan ke rumah sakit, langsung ke UGD dalam kondisi sudah meninggal, teman-teman. Luar biasa perbuatan orang tua. Orang tua macam apa itu? Kesel gue. Setelah diselidiki, ternyata ditemukan patah tulang belakang, luka bakar, beberapa memar di kepala, tangan membengkak, dan paling luar biasanya tuh ditemukan di dalam perut Gabriel pasir bercampur kotoran kucing, teman-teman. Dikasih makan tuh sama si anaknya tuh, pasir bercampur kotoran kucing. Otaknya di mana, anjir? Kesel gue. Dan diinterogasilah kedua saudaranya Gabriel ini, teman-teman, yaitu si Virginia dan si Eskiel. Dan mereka mengakui dan melihat orang tuanya sering mengikat si Gabriel ini di kursi, di meja, itu diikat tanpa dikasih makan. Dikasih makan pun dengan pasir yang ada kotoran kucing. Luar biasa. Tidak hanya kekerasan fisik, teman-teman. Si orang ini nih, si pasangannya, si mamahnya ini nih, sering ngata-ngatain anak ini. Dikatain gay. Anak kecil, masa dikatain gay kayak gitu? Aduh, udah kekerasan fisik, kekerasan mental. Benar-benar luar biasa. Anak umur 8 tahun, teman-teman, sudah mengalami penderitaan yang cukup luar biasa. Saya tuh nggak habis pikir ya. Ya Allah. Orang-orang banyak yang tidak punya anak, susah cari anak. Ini anak diterlantarkan, lalu diambil hanya untuk kepentingan hidupnya dia, dapat bantuan dari negara untuk hidupnya mereka, lalu dihukum, disiksa, lalu kemudian ditangkaplah si Pierre ini dan si Isauro. Paling lucunya, si Isauro ini dan si Pierre ini mengaku ke pengacaranya melakukan pembelaan diri. Mereka melakukan itu tanpa direncanakan. Mereka melakukan itu spontanitas dalam kondisi marah dan tiba-tiba melakukan itu gitu. Ya gila, mikir aja, emosi ya emosi aja. Kenapa harus separah itu ngasih makan pasir yang ada kucing? Mukulnya itu mukul kayak binatang. Lah ini anak kandungnya dia yang dipukul, dan si Isauro juga ini membantu plus menghina-hina, ngata-ngatain ini anak. Aduh. Dengan alasan tersebut, pengadilan tidak serta-merta mempercayai mereka berdua terbukti bersalah. Isauro mendapatkan hukuman mati dan si Pierre ini mendapatkan hukuman, menurut saya sih paling parah ya. Kalau bisa milih, mending ditembak aja langsung mati, kelar gitu ya urusan hidup. Si ibu kandungnya Gabriel ini mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa kebebasan bersyarat. Jadi dia tuh mati perlahan, membusuk di dalam penjara, teman-teman. Tuh luar biasa. Nggak apa-apa sih, dia nggak mati, nggak apa-apa, nggak ditembak, nggak apa-apa, biarin aja dia membusuk di penjara. Bagus. Tidak hanya 2 orang ini nih yang ditangkap, teman-teman, ada 4 orang lagi yang ditahan, yakni dari dinas sosial ya, karena mereka tidak mampu menangani masalah itu gitu. Walaupun sudah mendapatkan laporan, tapi mereka tidak benar-benar menjalani tugasnya dengan baik gitu, teman-teman. Jadi 4 orang ini juga dihukum. Ya, jadi gitu teman-teman. Semoga Gabriel tenang di alam sana. Pesan moralnya adalah manusia tuh punya emosi. Semua manusia tuh punya emosi. Manusia tuh tempat salah dan dosa. Tapi kita diberikan akal pikiran sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, lebih dari makhluk lain. Jadi kita diberikan pikiran, otak dan hati untuk berpikir dan merasa gitu. Emosi boleh emosi, tapi itu benar-benar dikontrol gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan setan. Kita benar-benar harus mengontrol gitu. Apalagi ini kita berharap dengan anak kecil. Anak kecil apa sih yang dia tahu? Dia cuma taunya main, disuruh belajar membaca, kasih makan, tidur, mandi. Kayak gitu doang gitu, nggak kayak orang dewasa. Masa sampai segitunya gitu, teman-teman. Kayak itu, please, orang tua di luaran sana, seperti video saya sebelumnya, saya pernah mengalami seperti itu, saya pernah di kondisi seperti itu. Tapi si Gabriel ini udah parah banget ya, teman-teman, sampai mati gitu, sampai dikasih makan pasir sama tai kucing gitu. Alhamdulillah saya sih tidak pernah mengalami hal seperti itu, hanya mengalami rotan aja yang pecah-pecah di badan gitu, dipukulin gitu. Tapi apapun itu, sayangilah anak kita, sayangilah sesama gitu. Nggak hanya anak kita, sayangilah sesama gitu. Anak orang lain pun gitu, sayangilah kita sesama. Kita manusia sama-sama gitu.
Ayolah kita saling merangkul, saling menyayangi, saling membantu teman-teman. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Di like juga, di share juga boleh. Biar saya tuh semangat dan semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Selalu berpikiran positif, selalu tersenyum, dan selalu bahagia. Wassalam. See ya.